Halo semuanya, kembali lagi dalam kegiatan Accounting Knowledge Training atau AKT dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi yang akan membantu Akang Teteh dalam persiapan ujian. Sebelumnya, perkenalkan saya Salwa Aulia Saya Ivon Wiguna. yang akan menjadi fasilitator dalam kegiatan AKT kali ini. AKT kali ini akan berfokus pada pembahasan bank soal yang sudah dibagikan sebelumnya untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Kita langsung saja mulai pembahasannya ya. Bentar. Jadi untuk membuat siklus akuntansi, yang pertama itu kita akan membuat general journal atau jurnal umum. Dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam ledger. Setelah selesai dimasukkan ke dalam ledger, akan dimasukkan ke dalam worksheet bagian trial balance. Setelah selesai dimasukkan ke dalam trial balance itu, nanti kita akan melanjutkan untuk membuat jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Setelah selesai membuat adjustment entries, nanti kita akan memasukkannya juga ke dalam ledger, lalu dimasukkan lagi ke dalam worksheet, tapi bagian adjustment entries. Lalu nanti kita akan memasukkannya ke dalam trial balance setelah kedua ini trial balance dan adjustment entries ditambahkan. Lalu kita akan membuat worksheet bagian income statement dan statement financial position. Setelah itu kita akan membuat laporan laba rugi atau income statement, lalu kita akan membuat laporan ekuitas atau retained earning statement, lalu kita akan membuat laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Setelah selesai membuat laporan, kita akan membuat jurnal penutup atau closing entries. Yang pertama, general journal. Kita akan langsung masuk ke dalam transaksinya selama tahun 2020. Yang pertama itu tanggal 2 Desember 2020 dibeli barang dagang dari PT Banda sebesar 9 juta, PPN 10%, termin 1/10 N/30, FOB-nya shipping point. Jadi di sini aku mau jelasin dulu untuk harga barang dagangnya itu sebesar 9 juta, PPN-nya termin 1/10 N/30, di mana N/30 itu merupakan waktu deadline pembayaran untuk si barang dagang dari PT Banda ini adalah 30 hari setelah transaksi. Dan untuk termin 1/10 itu maksudnya kalau kita membayar sebelum atau sama dengan 10 hari setelah transaksi, kita akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 1%. Terus untuk FOB shipping point-nya itu adalah itu dimaksud adalah biaya angkut akan ditanggung oleh pembeli, sehingga yang menanggungnya itu kita, di mana posisi kita itu sebagai pembeli. Dan resiko selama pemesanan juga akan ditanggung oleh pembeli. Jadi jurnalnya itu untuk tanggal 2 Desember, merchandise inventory dan fed-in pada account payable. Untuk merchandise inventory-nya itu sebesar harga barangnya sebesar 9 juta, dan fed-in-nya itu 900.000 dari harga barang dikali PPN-nya 10%. Dan account payable-nya itu sebesar 9.900.000 dari merchandise inventory ditambah fed-in. Terus selanjutnya untuk tanggal 4 Desember, dikembalikan barang dagang ke PT Banda yang dibeli tanggal 2 Desember 2020 sebesar 1 juta belum termasuk PPN. Jadi untuk aku pribadi biasanya aku menandai dulu karena di sini ada pengembalian barang beli tanggal 2 Desember, maka aku biasanya di soal akan aku tandain tanggal 2-nya dan tanggal 4-nya untuk mempermudah nanti pada saat pembayaran utang kita. Untuk tanggal 4 itu jurnalnya
Di debit itu ada account payable pada merchandise inventory dan freight in. Merchandise inventory-nya itu sebesar pengembalian barang dagang yang kita berikan kepada PT Banda, yaitu sebesar 1 juta, dan freight in-nya itu sebesar 100.000 dari 10% dikali pengembalian barang kita, yaitu 1 juta. Sehingga account payable-nya itu sebesar 1.100.000 dari merchandise inventory ditambah freight in. Terus, untuk tanggal 6 Desember, dijual tunai barang dagang kepada pelanggan sebesar 4.500.000, PPN 10%, harga pokok barang yang dijual sebesar 2.300.000. Karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita akan menjurnal jurnal penjualan dan jurnal pengurangan persediaan barang. Untuk jurnal penjualan itu, di debitnya ada cash, dan di kreditnya itu ada sales dan fat out. Untuk salesnya itu sebesar harga barang yang kita jual, yaitu 4.500.000, dan fat out-nya itu sebesar 450.000 dari harga barang yang kita jual dikali PPN 10%. Sehingga cash-nya itu 4.950.000 dari penjualan ditambah fat out-nya. Terus kita akan menjurnal pengurangan persediaan barang. Sehingga jurnalnya itu cost of goods sold pada merchandise inventory sebesar 2.300.000. Selanjutnya kita akan menjurnal tanggal 7 Desember 2022. 2020. Dijual barang dagang kepada pelanggan sebesar 8 juta, PPN 10%, termin 2/10, N/30. FOB-nya destination. Harga pokok barang yang dijual sebesar 3 juta. Beban angkut sebesar 150 dibayar tunai. Di sini aku mau jelasin, kita menjual barang sebesar 8 juta, lalu PPN-nya 10%, terminnya 2/10, N/30, berarti pelanggan harus membayar kita 30 hari transaksi minimalnya. Lalu jika membayar kita lebih kurang dari 10 hari atau sama dengan 10 hari, maka akan dikenakan potongan penjualan sebesar 2%. Terus di sini FOB-nya adalah destination, di mana itu artinya seluruh resiko dan biaya angkut akan ditanggung oleh penjual. Harga pokoknya 3 juta dan beban angkutnya 150 yang nantinya akan dibayar tunai. Oleh karena itu, penjurnalannya adalah di debit, kita akan menjurnal 3 jurnal. Yang pertama itu untuk penjualan, yang kedua untuk pengurangan persediaan, yang ketiga untuk biaya angkut. Untuk jurnal penjualannya itu, di debit ada account receivable pada sales dan fat out. Salesnya itu sebesar 8 juta dari harga barang yang kita jual, dan fat out-nya itu sebesar 800.000 dari 10% dikali 8 juta. Terus untuk account receivable-nya, karena ini penjualan kredit, sehingga masuknya ke dalam account receivable. Jadi sebesar 8.800.000 dari sales ditambah fat out. Selanjutnya kita akan menjurnal untuk pengurangan persediaan, yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory sebesar 3 juta. Karena tadi FOB destination-nya ditanggung oleh penjual, maka kita akan membayar biaya angkutnya, yaitu freight out pada cash sebesar 150.000. Oke, selanjutnya kita akan menjurnal tanggal 8 Desember 2020, menerima pengembalian barang dagang dari pelanggan yang berasal dari penjualan tanggal 7 Desember 2020 sebesar 500.000, belum termasuk PPN 10%. Harga pokok barang yang dikembalikan sebesar 300.000. Sehingga penjurnalannya adalah, kita akan ingat ya teman-teman, sebelum melanjutkan menjurnal, jangan lupa ditandain supaya untuk mempermudah nanti ketika transaksi penerimaan pembayaran dari pelanggan. Jadi penjurnalannya itu adalah sales return dan fat out di debit pada account receivable di kredit. Salah satunya sebesar 500
sesuai dengan harga pengembalian barang dari pelanggan, lalu fade out-nya sebesar 50.000 dari 10% dikali 500.000. Lalu account receivable-nya itu sebesar 550.000 dari sales return ditambah fade out. Untuk selanjutnya itu kita akan menjurnal pengembalian barang persediaan, yaitu merchandise inventory pada cost of goods sold sebesar 300.000. Teman-teman, ini penjurnalan sales return itu kebalikannya dari penjurnalan penjualan ya, teman-teman. Terus selanjutnya kita akan menjurnal tanggal 10 Desember 2020. Dibayar tunai untuk membayar utang kepada PT Banda dari pembelian tanggal 2 Desember 2020. Karena di tanggal 2 Desember ini, kita mengembalikan barang dagang ke PT Banda juga tanggal 4-nya, maka untuk account payable-nya atau utang kita, itu dari account payable tanggal 2 ini, dikurang dengan pengembalian barang dagang, yaitu tanggal 4 Desember, sehingga jadi account payable itu 9.900.000 dikurang 1.100.000. Sehingga account payable-nya sebesar 8.800.000. Ini kan kita membayar tanggal 10, karena kita membayar tanggal 10 Desember, maka kita pembelian sebesar 1%. Karena kita membayar pas pada setelah transaksi. Sehingga kita mendapatkan potongan pembelian. Teman-teman, karena ini perpetual, potongan pembelian, retur pembelian, dan pembelian itu semua masuk ke dalam merchandise inventory. Jadi, untuk menghitung potongan pembeliannya itu adalah merchandise inventory tanggal 2 Desember sebesar 9 juta, dikurang merchandise inventory pada 4 Desember, yaitu di mana retur pembelian terjadi sebesar 1 juta dikali 1%, sehingga menghasilkan 80.000 untuk merchandise inventory-nya. Dan untuk fade-in-nya itu 10% dari merchandise inventory, sehingga menghasilkan 8.000 untuk fade-in-nya. Dan untuk cash-nya itu dari account payable dikurangi potongan pembelian, dikurangi pajak potongan pembelian. Sehingga cash-nya sebesar 8.712.000. Terus kita akan lanjut ke tanggal 14, dibeli perlengkapan secara tunai 800.000. Maka jurnalnya itu adalah supplies pada cash sebesar 800.000. Terus tanggal 16 Desember diterima uang tunai dari pelanggan atas pelunasan piutang dagang dari penjualan tanggal 7 Desember 2020. Kita harus lihat juga tanggal 7 Desember itu terjadi pengembalian barang dagang dari pelanggan di tanggal 8-nya untuk penjualan tanggal 7 Desembernya sebesar 500.000. Oleh karena itu, untuk account receivable-nya, account receivable tanggal 7 Desember 2020 dikurangi dengan account receivable tanggal 8 Desember 2020, di mana terjadinya retur penjualan, sehingga akan menghasilkan 8.250.000 untuk account receivable-nya. Terus, karena pelanggan tersebut bayar tanggal 16 Desember, di mana itu masih kurang dari 10 hari, maka pelanggan tersebut mendapatkan potongan penjualan sebesar 2%. Sehingga untuk sales diskonnya itu dari 8 juta dikali 8 juta dikurang 500.000 dikali 2%. Sehingga menghasilkan
150.000 untuk sales discount-nya. Selanjutnya, kita akan menghitung pajak untuk potongan penjualannya itu dari 150.000 dikali 10% sehingga menghasilkan 15.000. Untuk cash-nya itu didapatkan dari account receivable dikurang sales discount atau potongan penjualan dikurang pajak potongan penjualan sebesar 8.085.000. Selanjutnya, kita akan menjurnal tanggal 25 Desember 2020 dibayar tunai gaji karyawan sebesar 7.500.000. Sehingga penjurnalannya adalah salaries expense pada cash sebesar 7.500.000. Terus jangan lupa untuk ditotal sehingga kita mengetahui apakah jurnal umum kita balance atau enggak ya teman-teman. Karena yang benar itu adalah jurnal umumnya adalah balance. Selanjutnya kita akan memasukkan nominal yang ada di jurnal umum ini ke dalam ledger sesuai akunnya masing-masing. Untuk tahapan pertama di ledger itu, kalian jangan lupa untuk saldo normalnya masing-masing akun, seperti aset itu masuk ke dalam debit, ekuitas dalam kredit, liabilitas dalam kredit, pendapatan dalam kredit, dan beban dalam debit. Sehingga untuk saldo awalnya mereka masuk sesuai saldo normalnya masing-masing. Seperti di sini contohnya, cash beginning balance-nya masuk ke debit, receivable beginning balance-nya masuk ke debit juga. Terus contoh yang kredit adalah untuk akumulasi depreciation equipment-nya itu masuknya ke dalam kredit untuk saldo awalnya karena saldo normalnya itu di dalam kredit. Jadi pertama-tama kita akan mulai dari cash, itu biasanya aku mulai sesuai urutan akun yang ada di general ledger-nya. Jadi kita pertama cari dulu di general journal-nya akun cash itu ada di tanggal berapa aja. Kayak yang contohnya yang pertama, itu tanggal 6 ada pemasukan cash sebesar 4.950.000 sehingga kita masukkan ke dalam general ledger cash-nya itu tanggal 6, deskripsinya itu untuk penjualan, sales, dan masuknya ke dalam debit karena dia bertambah. Terus untuk di balance-nya kita tambahkan dengan saldo awalnya sebesar 124.020.000 ditambah 4.950.000 jadi 128.970.000. Terus kita lanjut cari lagi untuk cash-nya ada di tanggal 7 ada pengeluaran cash secara cash untuk biaya angkut sebesar 150.000, lalu kita masukkan ke dalam ledger-nya itu. Untuk tanggalnya itu tanggal 7, deskripsinya untuk biaya angkut atau freight out, lalu nominalnya itu masuk ke dalam kredit karena pengeluaran sebesar 150.000, sehingga saldo akhirnya yang tadi 128.970.000 ini dikurang oleh saldo biaya angkutnya 150.000 sehingga saldo akhirnya menjadi 128.820.000. Sudah kita lanjut lagi cari di general journal-nya untuk cash-nya itu ada di tanggal Desember untuk pembayaran utang usaha sebesar 8.712. Sehingga di ledgernya itu untuk tanggalnya tanggal 10, deskripsinya account payable atau utang usaha, dan nominalnya masuk ke dalam kredit karena pengeluaran sebesar 8.712.000.
Sehingga saldo akhir terakhirnya itu 128.820.000 dikurang oleh saldo untuk pembayaran utang usaha tadi sebesar 8.712.000 menjadi 120.108.000. Terus lanjut kita cari lagi. Terdapat di tanggal 14 pengeluaran untuk perlengkapan 800.000. Sehingga di ledgernya itu tanggal 14, deskripsinya untuk pembelian perlengkapan, terus di nominalnya masuk ke dalam kredit karena pengurangan cash, jadi di kredit sebesar 800.000, sehingga saldo akhirnya itu menjadi 119.308.000. Terus kita lanjut lagi cari di tanggal 16 terdapat pemasukan cash dari penerimaan piutang usaha sebesar 8.085.000 sehingga di ledgernya dicatat untuk tanggal 16 Desember deskripsinya itu account receivable atau piutang usaha, nominalnya masuk ke dalam debit karena penambahan cash sebesar 8.085.000 dan untuk saldo akhirnya itu dari 119.308.000 ini ditambahkan dengan 8.085.000 sehingga menjadi saldo akhirnya 120.393.000. Selanjutnya kita cari lagi. Untuk cash-nya itu ada di tanggal 25 Desember. Itu terdapat pengeluaran untuk beban gaji sebesar 7.500.000. Sehingga di ledgernya untuk tanggalnya itu 25 Desember, deskripsinya untuk beban gaji, terus nominalnya masuk ke dalam kredit karena terjadinya pengeluaran. Sehingga untuk saldo akhirnya itu 127.393.000 dikurang 7.500.000 menjadi 119.893.000. Selanjutnya ada account receivable. Untuk beginning balance-nya atau saldo awalnya itu masuk ke dalam debit karena saldo normalnya itu di dalam debit. Yang pertama itu terdapat tanggal di tanggal 7 Desember itu terdapat piutang usaha dari penjualan sebesar 8.800.000. Sehingga di sini di tanggalnya 7 Desember deskripsinya terus kita utang dari penjualan sebesar 8.800.000 sehingga saldonya akhirnya itu 51.550 dari 42.750 saldo awalnya ditambah 8.800.000. Terus terdapat lagi pada tanggal 8 Desember untuk account receivable-nya sebesar 550, tetapi dia mengurangi karena terjadinya retur penjualan. Sehingga di ledgernya itu untuk tanggal 8 Desember, deskripsinya itu retur penjualan dan masuknya ke dalam kredit karena mengalami pengurangan piutang usaha sebesar 550.000. Karena dia di kredit sehingga untuk saldo akhirnya 51.550.000 dikurang 550.000 menjadi 51 juta. Terus selanjutnya itu ada di tanggal 16 Desember, account receivable-nya sebesar 8.250.000 itu dari pelunasan piutang usaha atas penjualan tanggal 7 Desember. Sehingga di ledgernya itu untuk tanggal itu 16 Desember, deskripsinya itu piutang usaha tanggal 7 Desember 2020, karena kita terjadinya
pelunasan piutang sehingga mengurangi nominal piutangnya. Jadi masuk ke dalam kredit sebesar 8.250.000 dan untuk saldo akhirnya itu adalah 42.750.000 dari 51 juta dikurangi 8.250.000. Selanjutnya itu ada fed in. Untuk saldo awalnya itu masuk ke dalam debit karena saldo normalnya itu di debit. Kayak yang pertama itu terdapat pada tanggal 2 Desember itu fed in-nya sebesar 900.000 dari pembelian persediaan. Untuk di ledgernya itu tanggalnya itu 2 Desember 2020, deskripsinya pembelian, terus masuknya ke dalam debit sebesar 900.000. Untuk saldo akhirnya itu sebesar 9.600.000 dari 8.700.000 ditambah 900.000. Selanjutnya, fed ini itu terdapat pada tanggal pada tanggal 4 Desember 2020 sebesar 100.000 akibat terjadinya retur pembelian. Sehingga untuk ledger itu tanggal 4 Desember 2020 deskripsinya retur pembelian karena dia mengurangi persediaan, maka dia masuknya ke dalam kredit sebesar 100.000 sehingga saldo akhirnya itu sebesar 9.500.000 dari 9.600.000 dikurangi 100.000. Terus selanjutnya terdapat juga pada tanggal 10 Desember 2022 fed in-nya sebesar 8.000 akibat adanya pelunasan pembelian. Sehingga di ledgernya itu untuk tanggalnya itu 10 Desember 2020, deskripsinya utang usaha 2 Desember 2020, dan nominalnya masuk ke dalam kredit. Terus untuk saldo akhirnya itu 9.500.000 dikurangi 8.000 menjadi 9.492.000. Awalnya itu terdapat di debit sebesar 13.500.000. Untuk dalam transaksinya itu terdapat pada tanggal 2 Desember terjadi pembelian persediaan sebesar 9 juta sehingga dia menambahkan nilai persediaan sehingga dalam ledger itu tanggal 2 Desember 2020 untuk keterangannya itu pembelian atau purchase dan untuk nominalnya itu masuk ke dalam debit karena dia menambahkan nilai persediaannya sebesar 9 juta dan untuk saldo akhirnya itu dari saldo awal sebesar 13.500.000 ditambah 9 juta sehingga menjadi 22.500.000. Selanjutnya terdapat pada tanggal 4 Desember 2020 untuk merchandise inventory-nya itu mengalami pengurangan karena dikembalikan atau retur pembelian sebesar 1 juta sehingga di ledgernya itu untuk tanggal itu 4 Desember 2020 deskripsinya itu retur pembelian atau purchase return sehingga nominalnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 1 juta dikarenakan mengurangi nilai persediaan yaitu menjadi 21.500.000 dari 22.500.000 dikurangi 1 juta. Selanjutnya di tanggal 6 terdapat pengurangan merchandise inventory atau persediaan sebesar 2.300.000 karena terjadinya penjualan. Sehingga di ledgernya itu untuk tanggal 6 Desember 2020 keterangannya itu penjualan dan nominalnya itu masuk ke dalam kredit karena terjadinya pengurangan nilai persediaan
Sehingga untuk saldo akhirnya itu sebesar 19.200.000 dari 21.500.000 dikurangi 2.300.000. Selanjutnya itu terdapat pada tanggal 7 Desember 2020 sebesar 3 juta akibat adanya penjualan sehingga persediaannya berkurang. Jadi di ledgernya itu untuk tanggalnya itu tanggal 7 Desember, deskripsinya itu penjualan, nominalnya masuk ke dalam kredit karena terjadinya pengurangan persediaan sebesar 3 juta, dan saldo akhir itu sebesar 16.200.000 dari 19.200.000 dikurangi 3 juta. Terus selanjutnya itu terdapat pada tanggal 8 Desember Merchandise inventory-nya itu sebesar 300.000 bertambah dikarenakan terjadinya retur penjualan. Sehingga di ledgernya itu untuk tanggal 8 untuk keterangannya itu retur penjualan dan nominalnya masuk ke dalam debit karena terjadinya tambahan nilai persediaannya. Sehingga untuk nilai akhirnya itu 16.200.000 ditambah 300.000 menjadi 16.500.000. Oke, lanjut tanggal 10 itu ada pengurangan nilai persediaannya sebesar 80.000. Itu diakibatkan adanya pelunasan pembelian utang usaha sehingga kita mendapatkan potongan pembelian. Untuk di ledgernya itu tanggal 10 Desember 2020 keterangannya itu potongan pembelian atau purchase discount nominalnya masuk ke dalam kredit karena dia mengurangi akibat terjadinya pelunasan utang usaha yang sehingga kita mendapatkan potongan pembelian sebesar 80.000 sehingga untuk saldo akhirnya itu 16.500.000 dikurangi 80.000 menjadi 16.420.000. Terus selanjutnya itu ada supplies. Untuk saldo awalnya itu terdapat di debit sebesar 450. Di jurnal umumnya itu untuk supplies itu terdapat pada tanggal 14 sebesar 800.000 akibat terjadinya pembelian perlengkapan atau supplies purchase. Sehingga untuk di ledgernya itu, untuk tanggal 14 Desember, deskripsinya pembelian. Terus untuk nominalnya masuk ke dalam debit akibat adanya pertambahan nilai perlengkapan sebesar 800.000. Sehingga untuk nilai akhirnya itu 450.000 ditambah 800.000 menjadi 1.250.000. Selanjutnya itu ada prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Untuk salah itu masuk ke dalam debit sebesar 1.800.000. Karena di sini nggak ada di jurnal umumnya kita tidak ada transaksi asuransi atau asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, maka kita tidak perlu mengisi ledgernya. Selanjutnya itu equipment, itu tanggal untuk saldo awalnya itu ada di debit sebesar 15 juta. Karena tidak ada, kita di dalam jurnal umumnya tidak ada transaksi untuk peralatan atau equipment, maka kita tidak perlu mengisi ledger akun equipment-nya. Accumulated depreciation equipment atau akumulasi penyusutan peralatan itu untuk saldo awalnya dia terdapat di kredit sebesar 3 juta. Dia juga sama tidak memiliki transaksi di jurnal umumnya sehingga kita tidak perlu mencatatnya dalam ledger untuk akun akumulasi depresiasi peralatan atau accumulated depreciation equipment.
Selanjutnya itu ada account payable atau utang usaha. Untuk saldo awalnya itu terdapat dalam kredit sebesar 40.500.000. Untuk di jurnal umumnya terdapat pada 2 Desember 2020, account payable-nya itu sebesar 9.900.000 akibat adanya pembelian. Sehingga untuk di ledgernya itu, untuk tanggal itu 2 Desember 2020, untuk keterangannya itu pembelian, untuk nominal itu masuk ke dalam kredit karena adanya penambahan nilai utang usaha akibat pembelian, sehingga saldo akhirnya itu menjadi 50.400.000 dari 40.500.000 ditambah 9.900.000. Terus selanjutnya terdapat pada tanggal 4 Desember account payable-nya itu sebesar 1.100.000 di debit akibat adanya pengembalian barang dagangan atau pengembalian pembelian. Sehingga tanggal untuk di ledger itu tanggalnya itu 4 Desember 2020, untuk keterangannya itu purchase return atau retur pembelian, nominalnya masuk ke dalam debit sebesar 1.100.000 dikarenakan dia mengurangi nilai utang usaha akibat adanya retur pembelian atau pengembalian pembelian. Sehingga untuk saldo akhirnya itu sebesar 49.300.000 dari 50.400.000 dikurangi 1.100.000. Terus selanjutnya terdapat pada tanggal 10 Desember 2022 untuk account payable-nya itu di debit sebesar 8.800.000 akibat adanya pembayaran hutang kita kepada PT Banda atas pembelian tanggal 2 Desember. Sehingga di ledger itu dicatatnya untuk tanggalnya 10 Desember 2020, untuk keterangannya itu account payable atau utang usaha tanggal 2 Desember 2020 sebesar 8.800.000 di debit dikarenakan terjadinya pengurangan nilai utang usaha akibat pembayaran utang usaha, sehingga saldo akhirnya itu sebesar 40.500.000 dari 49.300.000 dikurangi 8.800.000. Selanjutnya untuk salaries payable kita tidak ada transaksi dan tidak ada saldo awal. Terus selanjutnya itu ada fade out. Fade out itu untuk saldo awalnya itu masuk ke dalam kredit karena saldo normalnya di kredit. Untuk di jurnal umumnya itu terdapat pada tanggal 6 Desember 2020, fade out-nya itu sebesar 450 di kredit akibat adanya penjualan. Sehingga di ledgernya itu untuk tanggalnya 6 Desember 2020 keterangannya itu penjualan. Untuk nominalnya itu di kredit 450 karena dia menambahkan nilai fade out akibat terjadinya penjualan, sehingga saldo akhirnya itu sebesar 17.368.000 dari 16.918.000 ditambah 450.000. Terus selanjutnya itu terdapat pada tanggal 7 Desember 2020, fade out-nya itu sebesar 800.000 akibat adanya penjualan, sehingga di ledgernya kita catatnya untuk tanggal 7 Desember 2020, deskripsinya penjualan, untuk nominalnya masuk ke dalam kredit 800.000 dikarenakan dia menambahkan nilai fade out-nya akibat terjadinya penjualan.
Sehingga saldo akhirnya itu sebesar 18.168.000 dari 17.368.000 tambah 800.000. Itu terdapat pada tanggal 8 Desember 2020. Payout out-nya itu terdapat di debit sebesar 50.000 akibat ada retur penjualan atau pengembalian barang dagangan kita. Sehingga ledgernya itu pada tanggal 8 Desember 2020, keterangannya itu retur penjualan, nominalnya itu di debit sebesar 50.000 dikarenakan terjadinya pengurangan nilai payout out akibat terjadinya transaksi retur penjualan atau pengembalian barang dagangan. Sehingga untuk saldo akhirnya itu sebesar 8.118.000 dari 18.168.000 dikurangi 50.000. Selanjutnya itu terdapat pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar 15.000 di debit akibat terjadinya pelunasan piutang dagang. Sehingga untuk di ledgernya itu, untuk tanggalnya tanggal 16 Desember 2020, deskripsinya itu account receivable tanggal 7 Desember 2020. Terus untuk nominal itu masuk ke dalam debit 15.000 akibat dia mengurangi nilai payout out karena terjadinya transaksi pelunasan piutang dagang. Sehingga nilai akhirnya itu sebesar 18.103.000 dari 18.118.000 dikurangi 15.000. Selanjutnya ada unearned itu saldo kredit. Teman-teman, kalau aku lupa bilang kalau misalnya saldo awal itu bisa terdapat pada soal ini. Nanti kalian kalau mau mengisi saldo awal bisa dilihat dari soal ya. Terus selanjutnya itu ada share capital ordinary. Itu untuk saldo awalnya dia terdapat pada kredit sebesar 36.938.000. Terus selanjutnya ada retained earning. Selanjutnya itu ada retained earning. Untuk saldo awalnya dia terdapat di kredit sebesar 41.326.000. Terus selanjutnya ada dividen. Untuk saldo awalnya dia terdapat di debit sebesar 22.250.000. Untuk income summary tidak ada transaksinya karena income summary itu ada di dalam closing journal atau jurnal penutup. Terus selanjutnya itu ada sales. Untuk sales itu saldo awalnya itu di kredit sebesar 173.250.000. Selanjutnya itu ada sales itu untuk saldo awalnya terdapat di kredit sebesar 173.250.000. Untuk di general journal itu terdapat pada tanggal 6 Desember 2020. Untuk salesnya itu sebesar 4.500.000. Akibat terjadinya penjualan ya teman-teman. Udah pasti sales. Sehingga di ledger itu untuk tanggalnya itu 6 Desember 2020, karena ya sales udah pasti karena penjualan, jadi nggak perlu diisi keterangannya juga, nggak apa-apa teman-teman. Terus nominalnya itu masuk ke dalam kredit, karena dia ada pertambahan nilai penjualan, sebesar 4.500.000, dan saldo akhirnya sebesar 177.750.000 dari
173.250.000 ditambah 4.500.000. Selanjutnya itu di salesnya itu terdapat tanggal 7 Desember 2020 sebesar 8 juta. Sehingga di ledger itu sama seperti tanggal 6 tadi. Untuk tanggal itu 7 Desember 2020, deskripsinya tidak perlu. Terus nominalnya itu masuk ke dalam kredit sebesar 8 juta karena penambahan penjualan. Terus untuk saldo akhirnya itu sebesar 185.750.000 dari 177.750.000 ditambah 8 juta. Selanjutnya itu ada sales return dan allowance. Itu saldo awalnya itu terdapat di debit sebesar 6.375.000. Untuk di jurnal umumnya itu terdapat pada tanggal 8 Desember 2020 sebesar 500.000. Untuk tanggal itu 8 Desember 2020, keterangannya itu tidak perlu karena sudah pasti ini untuk sales, hanya untuk akun sales return dan allowance. Terus nominal itu masuk ke dalam debit sebesar 500.000 dan saldo akhir itu sebesar 6.875.000 dari 6.375.000 ditambah 500.000. Selanjutnya itu ada sales diskon. Untuk saldo awal itu terdapat dalam debit sebesar 1.125.000. Untuk di jurnal umumnya itu terdapat pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar 150.000 di debit. Sehingga ledgernya itu untuk tanggal 16 Desember 2020 untuk deskripsinya tidak perlu karena sudah pasti untuk ledger ini hanya untuk akun sales diskon. Terus untuk nominalnya itu sebesar 150.000 di debit karena dia menambahkan nilai potongan penjualan atau sales diskon. Sehingga saldo akhirnya itu sebesar 1.275.000 dari 1.125.000 ditambah 150.000. Selanjutnya untuk net revenue tidak ada. Jadi tidak perlu diisi. Selanjutnya itu ada cost of goods sold. Itu untuk saldo awal itu terdapat di debit sebesar 85.162.000 rupiah. Untuk di jurnal umumnya itu terdapat pada tanggal 6 Desember 2020 sebesar 2.300.000 di debit. Karena terjadinya penjualan ya. Terus untuk ledger yang itu untuk tanggal 6 Desember 2020 untuk keterangannya itu penjualan atau sales. Untuk nominalnya itu masuk ke dalam debit sebesar 2.300.000 dikarenakan dia menambahkan nilai harga pokoknya atau cost of goods sold-nya. Sehingga untuk saldo akhirnya itu sebesar 87.462.000 dari 85.162.000 ditambah 200.000. Terus selanjutnya itu terdapat pada tanggal 7 Desember 2020 untuk cost of goods sold-nya itu sebesar 3 juta di debit akibat adanya penjualan. Untuk di ledgernya itu, untuk tanggalnya itu tanggal 7 Desember 2020, untuk deskripsinya itu penjualan atau sales. Untuk nominalnya itu masuk ke dalam debit sebesar 3 juta dikarenakan menambahkan nilai harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Terus untuk saldo akhirnya itu sebesar 90.462.000 dari 87.462.000 ditambah 3 juta.
Terus selanjutnya itu terdapat pada tanggal 8 Desember 2020 untuk cost of goods sold-nya itu sebesar 300.000 di kredit karena terjadinya retur penjualan. Sehingga di ledgernya itu untuk tanggalnya itu tanggal 8 Desember 2020, deskripsinya itu sales retur atau retur penjualan. Untuk nominal itu masuk ke dalam kredit sebesar 300.000 karena dia mengurangi harga pokok penjualan atau cost of goods sold, sehingga saldo akhirnya itu 90.162.000. Dari 90.462.000 dikurangi 300.000. Selanjutnya itu ada salaries expense. Untuk saldo awalnya itu dia terdapat di debit sebesar 11.250.000. Untuk di general journal-nya itu dia terdapat di 25 Desember 2020 sebesar 7.500.000 karena ada pembayaran gaji karyawan. Sehingga untuk ledgernya itu untuk tanggal itu 25 Desember 2020 deskripsinya tidak perlu karena ini sudah pasti untuk beban gaji atau salaries expense ledgernya. Selanjutnya itu nominalnya itu masuk ke dalam debit sebesar 7.500.000 dikarenakan dia menambahkan nilai beban gaji. Sehingga untuk saldo akhirnya itu sebesar 18.750.000 dari 11.250.000 ditambah 7.500.000. Selanjutnya itu ada freight out. Freight out ini saldo awalnya itu terdapat di debit sebesar 2.250.000. Untuk di jurnal umumnya itu terdapat pada tanggal 7 Desember 2020 sebesar 150.000 di debit. Sehingga untuk ledger itu tanggal 7 Desember 2020 keterangannya itu penjualan atau sales. Untuk nominalnya itu masuk ke dalam debit sebesar 150.000 dikarenakan penambahan nilai biaya angkutnya. Terus untuk nilai akhirnya itu sebesar 2.400.000 dari 2.250.000 ditambah 150.000. Selanjutnya itu untuk description expense dan surplus expense serta assurance expense dia perlu dilakukan catatan pada ledger karena tidak terjadi transaksi di jurnal umumnya. Untuk ledgernya kalian bisa buatnya itu dari lihat di soalnya itu dari saldo-saldo akun PT Kesatuan tanggal 1 Desember. Ini untuk saldo awalnya. Kalian bisa buat ledger ini mengikuti akun-akun yang ada di sini. Terus ditambahkan dengan transaksi selama bulan Desember yang ininya. Nanti setelah udah ditambahkan itu, kalian bisa nanti tambahkan dari data untuk penyesuaiannya juga. Gitu. Jadi selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya itu untuk jurnal penyesuaiannya itu yang pertama itu nilai persediaan akhir per 31 Desember 2020 adalah 16 juta rupiah. Nah, yang dimaksudkan ini tuh nilai real yang ada di gudang yaitu sebesar 16 juta rupiah. Sedangkan yang di ledgernya itu adalah nilai yang kita catat di buku kita. Mana ya? Nih. Nilai yang tercatat itu di buku kita itu 16.420.000. Tetapi aku mau ingetin lagi, 16.420.000 itu udah termasuk purchase discount ya. Sedangkan untuk purchase discount-nya sendiri itu tidak memengaruhi nilai asli si persediaannya. Sehingga kita harus menambahkan kembali potongan penjualan yang
ada di sini 80.000 ke dalam si saldo akhirnya, karena sebenarnya itu si potongan pembelian ini atau purchase discount ini hanya memengaruhi nilai nominal, tidak memengaruhi nilai asli si persediaannya. Sehingga untuk nilai asli persediaan di buku kita itu setelah ditambahkan kembali dengan purchase discount itu menjadi sebesar 16.500.000 nilai yang tercatat pada buku kita. Sedangkan untuk nilai sesungguhnya itu yang ada di gudang itu cuma ada 16 juta. Sehingga kita harus menyesuaikan agar nilai buku kita sesuai dengan nilai sesungguhnya yang ada di gudang. Sehingga dalam jurnal penyesuaiannya itu, cost of goods sold didebit pada merchandise inventory di kredit, karena kita harus mengurangi nilai persediaan sehingga merchandise inventory-nya terdapat dalam kredit. Terus, selanjutnya itu yang kedua ada gaji terutang bulan Desember sebesar 2 juta. Sehingga penjurnalannya itu adalah salaries expense pada salaries payable sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka yang sudah terpakai sebesar 1.350.000. Itu untuk penjurnalannya itu adalah insurance expense pada prepaid insurance sebesar 1.350.000. Terus yang kedua, terus ada pendekatan beban, jurnalnya itu aset pada beban. Nominal yang digunakan adalah nominal yang belum terpakai. Contohnya itu, membayar premi asuransi atau insurance expense 1.200.000 rupiah untuk periode 2 Februari 2021 sampai dengan 2 Februari 2022. Ada dua metode penyelesaian pada contoh ayat jurnal penyesuaian perusahaan jasa sebagai berikut. Pendekatan asetnya, yaitu di debit ada biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 1.100.000. Ini itu dihitung dari 1.200.000 dikali 12 bulan dibagi 12 bulan itu dari si nominal yang sudah terpakainya. Terus kalau misalnya yang pendekatan beban itu, untuk di debitnya itu ada asuransi dibayar di muka sebesar 100.000 pada kredit biaya asuransi sebesar 100.000 dari 1.200.000 dikali 1 bulan sisa yang belum terpakai dibagi 12 bulan. Terus yang selanjutnya itu ada pendekatan pendapatan dan utang. Pendekatan pendapatan itu jurnalnya pendapatan pada utang, nominal yang digunakan adalah belum dijadikan pendapatan atau yang tersisa. Terus kalau pendekatan utang adalah jurnalnya itu utang pada pendapatan. Nominal yang digunakan adalah yang sudah menjadi pendapatan. Contohnya, saldo pendapatan diterima di muka berjumlah 20 juta rupiah dan sampai akhir periode perusahaan baru mengerjakan sebesar 5.200.000 rupiah. Jadi dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 5.200.000. Artinya masih ada 14.800.000 yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Jadi untuk jurnal penerimaan pendapatan utang itu kas pada pendapatan sewa dibayar di muka sebesar 20 juta dan untuk jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 5.200.000. Untuk penerimaan pendapatan di pendekatan pendapatan itu jurnalnya adalah
kas pada pendapatan sewa sebesar 20 juta dan di jurnal penyesuaiannya itu adalah pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka sebesar 14.800.000. Gue mau nambahin, kalau dalam jurnal penyesuaian itu ada 4 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan aset dan beban. Terus yang kedua itu ada pendekatan pendapatan dan utang. Untuk pendekatan aset dan beban ini, kalau dia pendekatan aset, maka jurnalnya itu beban pada aset. Sehingga karena dia asetnya berkurang, sehingga yang akan di jurnal itu nominal yang sudah terpakai. Terus kalau untuk pendekatan beban itu, penjurnalannya itu adalah aset pada beban. Sehingga untuk nominal yang dipakai itu adalah yang belum terpakai atau belum digunakan. Lalu selanjutnya itu ada pendekatan pendapatan dan pendekatan utang. Untuk pendekatan pendapatannya itu, penjurnalannya itu adalah pendapatan pada utang. Sehingga untuk nominal yang dipakai itu, karena utangnya yang bertambah, jadi nominalnya itu dari yang belum menjadi pendapatan. Terus penyesuaian, terdapat 2 pendekatan, yaitu yang pertama itu ada pendekatan aset dan beban, lalu ada pendekatan pendapatan dan utang. Untuk pendekatan aset dan beban, pendekatan aset itu jurnalnya beban pada aset, nominal yang digunakan adalah nominal yang sudah terpakai. Selanjutnya itu ada perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 650.000. Sehingga jurnalnya itu supplies expense pada supplies sebesar 650.000 karena perlengkapannya dipakai sehingga mengurangi nilai perlengkapan, jadi perlengkapannya itu terdapat di akun kredit. Terus selanjutnya itu ada penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Itu jurnalnya adalah depreciation expense equipment pada akumulated depreciation equipment sebesar 3 juta. Dan selanjutnya ada pendapatan diterima di muka yang sudah menjadi pendapatan sebesar 550.000. Sehingga jurnalnya adalah unearned pada earned revenue sebesar 550.000. Terus jangan lupa di total dan harus balance. Lanjut, setelah selesai melakukan jurnal penyesuaian, jangan lupa untuk menambahkannya ke dalam ledger. Biasanya tuh kita menambahkan sesuai transaksi karena di dalam jurnal penyesuaian biasanya hanya terdapat 1 akun di dalam transaksi jurnal penyesuaian. 1 akun, 1 transaksi. Selanjutnya itu kalau misalnya sudah selesai melakukan jurnal penyesuaian, jangan lupa untuk menambahkannya di ledger. Jadi itu kalau di jurnal penyesuaian itu 1 akun tuh udah pasti hanya terdapat di 1 transaksi dalam jurnal penyesuaian. Contohnya tuh kayak COGS, ini kan hanya 1 transaksi kan. Nanti kita tambahkan di ledgernya itu seperti ini, tanggal 31 Desember 2020, karena kalau jurnal penyesuaian udah pasti dilakukan pada tanggal di akhir-akhir periode yang biasanya di tanggal 31 Desember 2020. Terus untuk ledger itu tanggal 31 Desember 2020, keterangannya itu adjustment atau penyesuaian, nominalnya itu masuk ke dalam debit, dan untuk
saldo akhirnya itu sebesar 90.662.000 dari 90.162.000 ditambah 500.000. Dan untuk seterusnya, seperti merchandise inventory, sales expense, dan selanjutnya juga harus ditambahkan ke dalam ledger. Kayak gini. Nih, merchandise inventory 31 Desember 2020, keterangannya adjustment, nominalnya masuk ke dalam kredit 500.000, saldo akhirnya 15.920.000. Dari 16.420.000 ditambah 500.000. Dan seterusnya. Sampai yang terakhir yaitu rent revenue. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengisi journal worksheet. Yang pertama di sini ada trial balance. Jangan lupa trial balance itu dapatnya dari ledger yang sudah dikerjakan, ditaruh ke kolom worksheet sini. Lalu ada adjustment entries atau jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian kita isi dengan nominal yang sudah diperhitungkan dari jurnal penyesuaian sebelumnya. Seperti contohnya di sini ada COGS yang bertambah di debit, lalu kita taruh di adjustment entries yaitu 500.000 di sisi debit. Lalu ada merchandise inventory yang terdapat di sisi kredit sebesar 500.000. Kita juga taruh di akun merchandise inventory yang ada di adjustment entries sebesar 500.000 di kredit. Begitupun untuk akun-akun yang ada di adjustment entries seperti salaries expense, salaries payable, insurance expense, prepaid insurance, supplies expense dan supplies, depreciation expense equipment, accumulated depreciation equipment, unearned rent, dan revenue. Nominal-nominalnya yang ada di sini kita pindahkan semua ke kolom adjustment entries yang ada di worksheet. Setelah dipindahkan semuanya, maka kita akan melakukan perhitungan dari atas sampai bawah di sisi debit dan dari atas sampai bawah yang ada di sisi kredit. Hasilnya itu harus sama atau balance. Ini sudah kita lakukan perhitungan dan hasilnya balance sebesar 8.050.000 di sisi debit dan 8.050.000 di sisi kredit. Selanjutnya kita akan menghitung perhitungan adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Caranya yaitu menjumlahkan antara kolom trial balance dan adjustment entry. Jika dari kolom yang sama, yaitu misalnya debit ketemu debit, maka ditambah. Jika dari kolom yang berbeda, misalnya debit ketemu kredit, maka akan dilakukan pengurangan. Kolom adjusted trial balance atau neraca saldo disesuaikan. Caranya yaitu menjumlahkan antara kolom trial balance dan adjustment entry. Jika dari kolom yang sama, misalnya debit ketemu debit, maka akan terjadi penjumlahan. Jika dari kolom yang berbeda, misalnya debit ketemu kredit, maka akan terjadi pengurangan. Jika hanya muncul satu kali, hanya ditulis sesuai nominalnya saja. Misalnya di sini ada cash, account receivable, dan paid-in yang hanya muncul di trial balance, maka nominalnya langsung saja dipindahkan ke dalam kolom adjusted trial balance yang ditaruh di sisi debit. Lalu selanjutnya ada merchandise inventory. Di trial balance ada di sisi debit sebesar 16.420.000 dan 500.000 di sisi kredit yang ada di adjustment entries. Ini kan debit ketemu kredit, maka terjadi pengurangan. 16.420.000 dikurang 500.000, maka totalnya menjadi 15.920.000 di sisi debit pada adjusted trial balance. Selanjutnya untuk supply, terdapat 1.250.000 di sisi debit dan 650.000 di sisi kredit. Ini pun terbalik yaitu debit ketemu kredit, maka terjadi pengurangan juga, itu totalnya
menjadi 600.000 di sisi debit pada adjusted trial balance. Begitupun untuk prepaid insurance, debit ketemu kredit, maka terjadi pengurangan pula, yaitu 1.800.000 dikurang 1.350.000, maka totalnya menjadi 450.000 pada adjusted trial balance di debit. Selanjutnya untuk equipment, ini hanya muncul satu kali pada trial balance, maka langsung saja dipindahkan ke adjusted trial balance sekitar 15 juta. Untuk accumulated depreciation equipment, ini muncul pada kolom yang sama, yaitu kredit ketemu kredit, maka terjadi penjumlahan, yaitu 3 juta ditambah 3 juta menjadi totalnya 6 juta di sisi kredit pada adjusted trial balance. Untuk account payable sampai retained earning ini hanya muncul untuk account payable ya sampai retained earning hanya muncul satu kali, maka itu tinggal dipindahkan saja ke adjusted trial balance-nya jika hanya muncul satu kali. Mulai untuk account payable sampai dengan fade out itu hanya muncul satu kali, maka tinggal dipindahkan saja ke adjusted trial balance-nya. Untuk unearned rent itu ada di kredit sebesar 2.700.000 pada trial balance dan 550.000 pada adjusted entries, maka terjadi pengurangan, yaitu 2.700.000 dikurang 550 menjadi 2.150.000 di sisi kredit pada adjusted trial balance. Untuk share capital ordinary sampai dengan rent revenue yang hanya muncul satu kali, maka itu tinggal ditaruh saja, dipindahkan ke adjusted trial balance-nya. Untuk salaries expense, dia ada 18.750.000 di debit dan 2 juta di debit pada adjusted entries, maka itu terjadi penambahan dan totalnya menjadi 20.750.000 di sisi debit pada adjusted trial balance. Untuk take out sampai dengan insurance expense itu hanya muncul satu kali, maka tinggal ditulis saja, dipindahkan ke adjusted trial balance. Jika sudah melakukan perhitungan pada adjusted trial balance, maka kita akan menghitung sisi debit dan kreditnya dari atas sampai bawah. Dan hasil yang didapatkan itu harus sama. Di sini totalnya yaitu sebesar 333.317.000 di sisi debit dan 333.317.000 di sisi kredit. Maka ini balance. Maka untuk memudahkan kita hide dulu kolom trial balance dan adjusted entries-nya. Oke, untuk income statement, jika nomor akunnya 123 atau akun harta utang modal, maka masukkan ke statement of financial position yang kepalanya 123. Di sini kita lihat yang kepalanya 123 itu ada dari cash sampai dengan income summary. Maka itu kita masukkan ke kolom statement of financial position. Dari adjusted trial balance di sini, kita pindahkan saja. Kalau sudah, sekarang kita isi kolom income statement dan statement of financial position secara bersamaan. Ini datanya diambil dari data adjusted trial balance. Jika nomor akunnya 123 atau akun harta utang modal, maka masukkan ke statement of financial position yang kepalanya 123. Tapi selain itu, akun yang kepalanya 456 dan seterusnya masukkan ke kolom income statement. Kita mulai dari kas sampai ke kas yang kepalanya 1 sampai income summary yang kepalanya 3, itu kita masukkan ke statement of financial position. Tinggal dimasukkan saja dari data
yang ada di adjusted trial balance. Kemudian dari sales sampai dengan insurance expense yang berkepala 4 dan 6 itu kita masukkan ke kolom income statement. Tinggal dimasukkan saja dari data yang ada di adjusted trial balance. Setelah itu kita jumlahkan dari atas sampai bawah di income statement di kolom debit hasilnya. Ulang. Setelah itu kita jumlahkan dari kolom income statement yang ada di debit dari atas sampai bawah. Kita jumlahkan, begitupun untuk kolom kreditnya. Hasilnya ini sudah pasti berbeda. Maka kita akan melakukan selisih. Bentar ya. Lalu sekarang kita akan menjumlahkan dari atas sampai bawah yang ada di kolom debit dan kredit income statement. Dari sisi debitnya ini ada sebesar 126.962.000 dan di sisi kreditnya ada 186.300.000. Ini selisihnya akan berbeda, maka kita akan menselisihkan total debit dan kreditnya, yaitu 186.300.000 kita kurang dengan 126.962.000, totalnya yaitu 59.338.000. Lalu kita tambahkan 59.338.000 ditambah dengan 126.962.000, maka totalnya menjadi 186.300.000. Maka sekarang sisi debit dan sisi kredit dari income statement sudah sama. Begitupun dengan statement of financial position, kita menghitung sisi debit dan kreditnya. Untuk sisi debitnya ada sebesar 206.355.000 dan di sisi kreditnya ada 147.017.000. Sisi debit dan kredit di statement of financial position ini pun berbeda, maka kita selisihkan, hasilnya yaitu 59.338.000. Selisih ini kita tambah di sisi kreditnya menjadi totalnya 206.355.000. Maka sekarang sisi debit dan sisi kredit statement of financial position pun sudah sama. Di sini kita juga jangan lupa lihat selisihnya dari income statement dan statement of financial position itu harus sama. Di sini sudah sama ya, yaitu sebesar 59.338.000. Oke. Mulai lagi. Dan kembali ini. Gimana kembali ini? Oke. Mulai. Oke teman-teman, maka nah seperti inilah cara menyusun worksheet atau kertas kerja. Nanti dikat aja kalau yang lama diamnya. Untuk selanjutnya, kita akan menyusun laporan keuangan. Untuk menyusun laporan keuangan pada kertas kerja, kita hanya memerlukan alat bantu pada kolom income statement dan statement of financial position. Kolom-kolom selain itu, supaya tidak mengganggu, maka kita akan hide dulu. Oke, mulai. Untuk menyusun ini kalau kalian diam kata aja ya. Kita mulai dari maaf banget ini. Kita mulai dari laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Kita perlu alat bantu dari kolom income statement yang ada di worksheet.
Di sisi debit adalah untuk beban, dan sisi kreditnya untuk pendapatan. Mulai lagi dari sini ya. Kita ke pendapatan dulu. Untuk revenue kita isi dari akun yang ada di worksheet, yaitu sales, sales return, sales discount, dan revenue. Kita taruh di sisi revenue-nya, yaitu ada sales sebesar 100.805.750.000, sales return dan sales discount-nya. Karena di worksheet-nya ada di sisi debit, maka di sini kita tuliskan sebesar 6.875.000 dan 1.275.000. Untuk revenue kita pindahkan saja dari worksheet, yaitu sebesar 550.000. Setelah itu kita jumlahkan sisi pendapatan ini, maka dapat net sales yaitu sebesar 178.150.000. Setelah itu kita taruh COGS-nya di sini, diambil dari data worksheet, yaitu sebesar 90.662.000, kita pindahkan ke laporan laba rugi. Untuk hasil net sales, yaitu sebesar 178.150.000, kita kurang dengan COGS-nya sebesar 90.662.000, yaitu didapatkan hasilnya gross profit atau laba kotor sebesar 80.488.000. Setelah itu kita akan menghitung bebannya atau operating expense. Ini kita dapat dari salaries expense sampai insurance expense. Data dari income statement-nya kita taruh ke dalam laporan laba rugi. Dan total dari bebannya ini kita totalkan, dan total dari operating expense ini kita jumlahkan, yang akan mendapatkan saldo sebesar 28.150.000. Untuk mencari laba atau rugi perusahaan, maka kita mencarinya dengan total laba kotor dikurangi dengan total bebannya. 80.488.000 dikurang dengan 28.150.000 akan ketemu hasilnya, yaitu sebesar 59.338.000. Dan karena hasilnya positif, maka perusahaan itu mengalami laba atau net income. Teman-teman bisa ngecek apakah penyusunan laba rugi ini benar atau salah, yaitu dengan melihat selisih yang ada di worksheet. Nilai selisih ini kita samakan dengan total net income-nya. Jika sudah sama, maka laporan laba rugi ini bisa dikatakan benar. Di sini net income-nya sudah sama dengan perhitungan selisih yang ada di worksheet, yaitu sebesar 59.338.000. Selanjutnya, kita akan menghitung laporan perubahan modal atau retained earnings statement. Rumusnya itu modal awal ditambah laba dikurang dengan dividen. Di sini kita lihat modal awalnya atau retained earnings-nya yaitu sebesar 41.328.000, itu bisa dilihat dari worksheet. Lalu ditambah labanya atau net income yaitu sebesar 59.338.000 dan dikurang dividennya itu sebesar 2.250.000. Ini penambahan dari net income dikurang dividen yaitu sebesar 57.088.000. Jadi modal awalnya 41.328.000 dikurang dengan 50.088.000, maka hasilnya yaitu akan menghasilkan modal akhir yaitu sebesar 98.414.000. Maka ini dia perhitungan dari laporan perubahan modal. Selanjutnya kita akan menghitung perhitungan laporan posisi keuangan atau retained earnings statement. Di neraca di laporan perubahan
di laporan posisi keuangan ini kita bagi menjadi dua, yaitu sisi aset dan sisi liabilitas dan ekuitas. Untuk sisi aset adalah untuk akun-akun di Statement of Financial Position di sini yang berawalan 1. Dalam aset ini pun kita bagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada current asset dan fixed asset. Oke, di sini kita isi saja current assetnya ini. Kita ambil dari worksheet yang awal berkepala 1. Itu ada cash, accounts receivable, paid-in, Mercedes inventory, supplies, prepaid insurance. Itu untuk current assetnya kita masukkan saja dengan nominalnya. Dan menjadi total current asset yaitu sebesar 189.105.000. Lalu ada fixed assetnya yaitu equipment dan accumulated depreciation equipment. Kita masukkan dari worksheet yaitu sebesar 15 juta dan 6 juta. Karena accumulated depreciation equipment ini berada di sisi kredit, maka di laporan posisi keuangannya kita minuskan. Menjadi total fixed assetnya itu sebesar 9 juta. Dari total current asset, kita tambah dengan total fixed asset menjadi total aset yaitu sebesar 198.105.000. Lalu dilanjut dengan perhitungan liabilitas. Di sini kita ambil dari worksheet yang berkepala 2. Yaitu ada account payable, salaries payable, paid out, dan unearned rent. Kita taruh di laporan posisi keuangan dan menjadi total current liabilities-nya yaitu sebesar 62.753.000. Lalu ada equity yang didapat dari share capital ordinary dan retained earning. Share capital ordinary-nya yaitu sebesar 36.938.000 yang ada di worksheet. Dan untuk retained earning-nya kita memakai yang terdapat di retained earning statement saldo modal akhirnya ya, yaitu 98.414.000 kita taruh di sini. Menjadi total equity-nya yaitu 135.352.000. Lalu untuk liabilitasnya kita tambah dengan equity-nya menjadi total liabilitas dan total equity yaitu sebesar 198.105.000. Ini pun kita bandingkan dengan asetnya. Jika sudah balance, berarti laporan posisi keuangan ini sudah bisa dikatakan benar. Selanjutnya yaitu menyusun jurnal penutup atau closing journal. Nah, jika sudah selesai laporan-laporan keuangan yang kita buat sebelumnya, selanjutnya kita menyusun jurnal penutup ini. Untuk membuat jurnal penutup, cara gampangnya teman-teman bisa lihat di laporan keuangan yang laporan laba rugi atau income statement karena sudah lengkap, ada pendapatan, beban dan labanya, kemudian di laporan perubahan modal untuk melihat dividennya. Kita masukkan saja, kita mulai yang pertama yang ditutup yaitu pendapatannya. Dari sales sebesar 185.750.000 dan revenue sebesar 550.000 di debit. Lalu sales return dan allowance-nya ada 6.875.000 di kredit, sales diskonnya ada 1.275.000 di kredit. Lalu kita munculkan akun income summary sebesar 178.150.000 itu didapat dari total sales dan revenue dikurang sales return dan sales diskonnya. Lalu yang kedua, ini ada yang ditutup yaitu akun beban-beban. Dari akun beban yang ada di laporan laba rugi, dari sales expense sampai insurance expense, kita masukkan ke closing journal, kita masukkan ke sisi kreditnya, dan di sisi debitnya kita taruh akun income summary, yaitu total dari sales expense sampai insurance expense. Lalu yang ketiga yaitu kita menutup modal
atau retenir bening, yaitu sebesar 59.338.000. Income summary-nya juga sebesar 59.338.000 pada retenir bening. Lalu terakhir kita akan menutup akun dividen. Kita taruh akun retenir bening di debit sebesar 2.250.000 pada dividen sebesar 2.250.000 yang didapat dari laporan perubahan modal. Maka ini dia perhitungan untuk akun jurnal penutup atau closing journal. Pada langkah terakhir, kita akan memposting jurnal penutup ke dalam buku besar atau ledger. Yang pertama, yaitu ada sales sebesar 185.750.000 di sisi debit. Kita pindahkan ke buku besar pada akun sales, yaitu dengan closing entries deskripsinya sebesar 185.750.000 di sisi debit. Lalu kalau ini ketemu debit, maka saldonya akan menjadi 0 atau habis. Begitu pula dengan akun-akun selanjutnya, dari rent revenue sampai dividen, semuanya kita pindahkan ke buku besar. Apabila ada di sisi debit, kita pindahkan ke debit, dan apabila ada di sisi kredit, kita pindahkan ke kredit, hingga saldo akun-akun nominal berubah menjadi, yang ada di buku besar berubah menjadi 0. Saldo akun-akun nominal itu ada dari dividen sampai dengan insurance expense. Semuanya kita pindahkan dari costing entries ke buku besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.